Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Fisik sehat, aman. Gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya di sini-sini aja Kak, kita kayak residivis penjara gitu. 3 bulan nih kebebasannya direnggut. 3 bulan kebebasan direnggut. Tapi gimana? Maksudnya kan kalian sendiri yang memutuskan Iya untuk iya, mengurung diri kalian sendiri di betul, sini ya, menarik ya. betul betul. Gimana jadinya? Apa yang, eee, Oke. membedakan season yang sekarang dengan sebelum-sebelumnya? Nggak apa main dulu? Kalau dibanding season 2, Heeh, kebersamaan kita itu kan cuma 20 hari sekian lah kalau aku ya. mhm, Aku, Aloy, Brevi, Ibo tuh barengnya cuma 29 hari. mhm. Nah, pas season 3 ini mulai kan barengnya 102 hari, ini hari ke-100. Wow. Kalau nggak salah ini hari ke-100 Dan kayak itu gitu. full semua kalian barengan semua Iya, ada 100. sih yang libur-liburnya mah ada. Heeh Cuma heeh. maksudnya sebagian besar waktunya dihabiskan di sini gitu. Bareng ya? Iya, melek yang pertama dilihat mereka lagi. Iya. Tidur sebelum kita menutup mata yang dilihat mereka lagi gitu. Heeh. Jadi, apa ya, lebih lebih berasa emotional attachment-nya sih. Oh ya? Iya, Oke. heeh. Apa yang kerasa, Nik, secara emosional antara lu sama member-member yang lain? Di titik aku, kepikiran kalau mereka lagi ada sesuatu gitu. Wow. Heeh. Sampai mungkin aku bisa ngebaca ya kayak, oh ini hari ini misalnya Yuka lagi kurang oke nih mood-nya nih, oh hari ini Aloy kayaknya lagi kurang oke nih mood-nya nih, Mmm, Ibot lagi capek nih, lagi nggak ada mhm energi nih mhm. gitu. Oke. Ya jadi tanpa harus ngobrol dari raut mukanya udah bisa kelihatan gitu, oh Mmm, Ibot lagi capek, ya udah deh mhm. nanti dulu deh biar dia, apa namanya, tone down dulu baru nanti kita ajak main lagi gitu. Oke, jadi lebih bisa memposisikan diri tergantung kondisi masing-masing member Betul, ya? heeh heeh. Oke. Tapi lu cerita kalau lu lagi kenapa-kenapa? Hmm, mostly sih enggak ya, Kak, ya. Kenapa? Karena bingung juga kadang kita bersembilan laki-laki ini tuh kadang bingung gitu buat memulai topik yang serius yang kayak, Mmm, gue lagi ngerasain ini gitu. Jadi mmm. kayak selama masih bisa ditahan sendiri ya, dan kayaknya selama masih bisa diatasi, kadang ada beberapa hal yang orang lain nggak perlu tahu deh gitu kalau menurut aku. Berapa banyak yang udah ditahan, Nik? Cukup banyak Kak Indah, karena season 3 ini emang sejujurnya aku merasa kalau tahun lalu kan, obrolan aku sama Kak Indah kan soal overthinking segala macam ya Yes. kan. Season 3 ini aku berusaha untuk melawan diri aku supaya nggak merasa kecil, supaya Mmm, lebih pede lagi gitu. Tapi mungkin wow. karena bubble-nya sekarang lebih gede, Yes. jadi, komen-komen yang kadang menyakiti hati itu masih Masih kadang mengganggu? kebaca dan mengganggu gitu, Mmm, gitu. Mungkin memang karena personally dibanding anak-anak yang lain, aku memang bukan orang yang tipe yang bisa meledak-ledak mhm, gitu, yang eksplosif iya, gitu. Ya aku mah maksudnya berekspresi ya rata aja gitu, maksudnya mhm, seadanya aja gitu. mhm, Jadi kadang masih dapet tuh komen-komen dan banyak sih mmm mungkin ya mhm season mhm. ini, disalahin karena terlalu banyak ngerokok salah, terlalu banyak makan salah, terlalu diem Mmm, salah, outfit kaos doang salah gitu, semua semua salah deh. itu gue tahu lagi tuh masalah outfit kaos doang sampai akhirnya bikin segmen sendiri nggak sih? Iya Ya kan? iya iya. Tapi artinya berarti kan maksudnya selama 100 hari ini tadi kan, Niko bilang banyak hal yang akhirnya dipendam sendiri, terus kayak berpikir, ya udah deh kalau bisa beresin sendiri aja gitu. Tapi kan pasti ada momen di mana mungkin ya drop dan down-nya dong karena 100 Iya. hari bareng-bareng, ya kayak residivis tadi kan katanya gitu kan. Pernah ada nggak momen di mana emang Niko bener-bener lagi yang Biasanya anak-anak pun akan ngelihat gitu kalau mood aku oke, lagi kurang oke mmm, untuk diajak tektokan, mereka juga biasanya akan memberi waktu untuk kayak, "Udah diemin dulu deh, sampai nanti kembali sendiri," gitu. oke, Ada mah ada di sini Kak, pasti. iya maksudnya kayak ngerasa kayak, "Aduh salah mulu ya gue, ngapain aja salah," gitu. "Gimana ya biar biar gue bisa semenarik yang lain," gitu. Masih? Masih, karena memang harus diakui masif sekali Kak Indah season ini. Jadi, Yes. aku nggak bisa mengontrol komentar orang kadang-kadang. Kadang-kadang yang nggak mau dibaca pun kebaca Kebaca. juga gitu. Aku udah Mhm, berusaha sih kayak, udahlah kalau lihat klip yang memang lagi nge-framing aku jelek nggak usah dibaca komennya lah, good job. gitu. Itu Mhm udah dicegah dengan itu. Cuma mhm, kadang-kadang di live chat masih aku baca mmm sesekali mhm. gitu-gitu. Apa hal baik yang menurut Niko udah berkembang gitu dari Niko yang tahun lalu? Hal-hal yang mungkin dulu overthinking-nya segini, sekarang udah berkurang gitu, ada nggak yang signifikan mulai berubah? Kalau ngomongin maraton ini sih aku merasa lebih berani aja sih buat ngajak main, Mmm, lebih berani buat, apa namanya, nanya, lebih berani mmm, buat ngajak ngobrol. mhm.
Terus, overthinking masih ada, cuma aku merasa memang lebih bisa aku kontrol lah Mhm dibanding season mhm. lalu gitu. Cuma mungkin season lalu kan hate-nya tidak sebanyak ini karena bubble-nya tidak sepecah season ini kan. Yes yes. Heeh, ya paling masalahnya memang cuma itu aja sih, kadang-kadang komen Mmm. jahat yang harusnya setelah aku tanggepin dengan emosi, aduh harusnya nggak perlu ya gitu. Kadang-kadang keceplosannya itu aja Iya sih, ya, tapi heeh. kan wajar ya, maksudnya manusia kan kita nggak selalu bisa dalam kondisi baik-baik aja dong, somehow kan Mhm, ya meledak juga gitu iya, loh emosi kita. Nah terus mhm, ketika Niko kan tipikal yang akhirnya milih untuk diem nih, mhm, mendem, mhm, mungkin nggak banyak cerita, nggak banyak explode the emotion juga nih ke teman-teman yang lain gitu kan. mhm, mhm. Terus berarti ngatasinnya gimana selama ini? Selama ini aku biasanya akan memberikan aku waktu untuk, nurunin emosinya dulu. Kadang kan tersinggung kan refleks ya, Kak, ya. Ya. Jadi kan kita juga nggak bisa milih kapan kita tersinggung kan. Jadi Mhm, ketika aku lihat, aduh tersinggung. mmm, Kadang keceplosan marah ada, mhm, tapi ada kalanya juga kayak, "Ah udah nggak usah dibaca, tunggu 5, 10 menit, mmm, nanti turun sendiri, ya udah coba lagi." Gitu-gitu aja sih kalau dari kemarin. keren. Terus berarti kalau gitu nanti after semua ini beres gimana dong? Maksudnya ini kan hal yang udah 3 tahun berturut-turut kalian Iya, lakuin ya heeh, gitu. Maksudnya walaupun mungkin nggak yang berbulan-bulan banget gitu, tapi kan ini cukup jadi hal yang signifikan gitu selama 3 tahun ini. Kalau ini udah selesai gimana? yang paling bikin takut sebenarnya, takut nggak berteman lagi sih sama mereka ya. Takut maksudnya ada jarak gitu sama mereka, karena kan Mmm, kalau dari season 2 kita tahu akan ada season 3 gitu. yes. Jadi Walaupun udah tahu pasti akan ketemu iya lagi gitu iya, ya? walaupun kerja masing-masing pasti bakal Mmm, ketemu lagi di satu mmm, titik, ya itu mhm, maraknya season 3 gitu. Cuma setelah season ini kelar kan memang udah nggak ketemu lagi sama, maksudnya punya kehidupan masing-masing lah sama anak-anak. iya. Ya takutnya jadi ada jarak, jadi nggak Mmm, selepas ketika sekarang kita bareng 3 bulan gitu. mmm, Emang menurut aku, nggak tahu, aku lagi mixed feeling banget beberapa hari ini. Kayak berasa kayak, aduh ini pasti. aku nggak mau sedih, tapi kok beda ya perpisahan yang ini Mhm, sama heeh. yang tahun sebelumnya gitu. Apa bedanya karena tahu nggak akan ada lagi? Iya, karena kan kalau season 2 kita masih tahu kita akan suka suka ketemu bikin program bareng, Yes, segala macam gitu. Season ini kan memang benar-benar selesai di sini, mhm, kembali ke hidup masing-masing, kembali ke karir masing-masing, dan nggak tahu kapan kita bisa ngumpul, kapan kita bisa ketemu, kapan kita bisa nongkrong. Mungkin kalau aku bisa, Aloy nggak bisa, Brevi sibuk, ya. Yuka lagi kemana segala macam Sembilan-sembilannya gitu-gitu. barengan gitu Iya, ya. heeh. Apa hal yang paling ditakutin kalau nggak bareng sama mereka? Hmm, aku ngerasa di sini udah kayak, aku sebenarnya agak agak males sih untuk bilangin, tapi aku merasa memang pertemanan ini udah rasanya udah kayak keluarga sih. Keluarga? Iya, jadi mungkin ada sisi takut kehilangan support system yang aku rasa sudah sangat tepat gitu. Mmm, Jadi aku nggak tahu Arab punya skill dari mana bisa mengumpulkan orang-orang ini, dan aku ngerasa 8-8-nya benar-benar support system yang tepat mmm, untuk aku gitu. mmm, Mereka nggak pernah ngejudge, mereka selalu support apapun yang aku lagi jalanin. mhm, Eee, ya cuma takut kehilangan support system yang aku rasa sudah baik aja sih gitu. mmm, oke. Kalau aku boleh nanya sama Niko, boleh nggak sebutin 3 hal baik yang ada di diri Niko tuh sebenarnya apa aja sih? 3 hal baik yang ada di diri aku. Hah, apa ya, aku merasa mungkin talenta talenta sih skill, maksudnya dalam beberapa hal aku merasa cukup baik dalam, misalnya musik lumayan, apa namanya, tektokan, Mmm, komedi lumayan gitu. Ya aku merasa bisa multitasking aja sih, mmm. mungkin tapi tidak setebal yang lain ya, kayak Brevi misalnya jago di tongkrongan dengan jokes-jokes-nya lucu banget, Nggak apa-apa, it's okay. selalu Kamu nggak harus compare sama yang lain iya, kok. heeh, maksudnya aku ya rata aja dalam segala hal gitu. Jadi Mhm, kadang keseimbangan itu yang aku rasa mmm, kadang mata dua juga sih, kadang merasa jadi kekurangan, tapi mhm, ada kalanya aku happy juga karena, mmm, oh nih nyanyi gue bisa isi, lagi bercanda gue bisa isi mmm, sesekali gitu-gitu. mhm, Terus nggak tahu ya, sampai sejauh ini aku merasa tidak pernah punya intensi buruk sih Kak, ke orangnya. Jadi kalau bisa aku akan mengurus diri aku sendiri dulu dan peduli sama diri sendiri dulu aja. Maksudnya masalah orang ya biar jadi masalah orang gitu, betul ya. betul, Masalah apa, kelebihannya, kekurangannya, mmm, apapun yang pernah terjadi dalam hidup dia itu urusan dia gitu. Jadi iya, aku ngerasa tidak punya intensi buruk gitu sama orang lain. mhm. Satu lagi apa ya, kalau kata orang-orang aku mainnya di bae, Kak.
Tapi aku percaya kamu orang baik kok. Maksudnya kita kenal juga udah lumayan lama kan. Maksudnya Iya. aku dibanding member-member yang lain aku jauh kenal kamu duluan kan gitu dari event, dan dari pertama aku kenal kamu juga aku tahu kamu juga orangnya tulus gitu loh. Maksudnya, dan aku pengen kamu juga nggak kehilangan kepercayaan diri kamu atas itu gitu. Dan sama seperti yang tahun lalu aku bilang sama kamu, kalau kita compare sama orang kan nggak pernah Nggak ada ada habisnya habisnya, ya betul, gitu. heeh. Jadi aku suka ketika tadi kamu bilang kamu mau fokus sama diri kamu sendiri, orang lain setiap kelebihan dan kekurangannya biar jadi punya mereka gitu. Aku sih Mhm. cuman pengen kamu lebih berani jadi diri kamu sendiri aja sih. Lebih berani, definisi Karena even tadi aku nanya 3 hal baik di kamu aja kamu masih compare sama yang lain kan. mmm, iya 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 Aku iya. orangnya gini tapi nggak sebaik ini sih gitu. Jadi Mhm. it's really okay gitu untuk jadi diri kamu sendiri gitu. Dan nggak apa-apa untuk ngobrol, maksudnya kamu selalu merhatiin orang, kamu selalu merhatiin situasi dan kondisi orang, tapi kamu juga harus ingat bahwa boleh loh untuk kamu share apa yang kamu rasain. Kalau nggak sama member mungkin sama orang lain, sama pacar kamu, sama Mmm, siapapun orang yang kamu percaya, mmm. sesekali nggak harus selalu mendem. Kadang aku merasa kayak aku apa ya, bikin mereka misalnya ke pacar aku, Kak, aku ngerasa kalau aku cerita hal yang sama berulang-ulang soal insecurity, soal Mmm, overthinking, mmm, aku cuma akan membuat dia lelah dengan cerita yang itu-itu aja dan dia nggak mungkin dia tidak berjalan di sepatu aku kali ya. Jadi mungkin tidak menyalahkan juga. yes, Aku sangat sangat bersyukur punya pacar yang sangat sangat support mmm, sekarang pastinya. Tapi kadang-kadang itu jadi ngerasa, aduh kayak nggak perlu deh ya, udahlah gitu nih mmm, maksudnya didiemin 1 jam, 2 jam mhm, juga entar gue yeah, tone down sendiri gitu kayaknya mhm. udah deh gitu. It's okay, tapi tenang aja kok, maksudnya mereka yang bener-bener tulus nggak akan pernah bosan ngedengerin cerita kita berulang kali. Mhm, Sama kayak Niko kan, Niko juga nggak pernah bosan kan dengerin cerita anak-anak kan? mhm, Sama, aku rasa juga anak-anak nggak akan mungkin pernah bosan sih ngedengerin cerita kamu, pun dengan pacar kamu. dan Yah, oke sih oke, udah. apa yang mau dilakuin after ini? Rencananya ada project sama Jot sama Yuka sama Mas Tepe, Wow, heeh, good kita luck. mau jalan bikin grup bareng. Terus ke musik lagi pelan-pelan lah di ini, dicoba aku sekarang coba melakukan dulu aja deh, nanti hasilnya kayak gimana kita lihat belakangan. Mantap, keren banget, coba dulu aja ya. Coba dulu aja. Nice, Ya good luck. ya. Kak Indah terima kasih.